kecuali sudah yakin bener mau jualan produk itu, mau jualan kategori itu, sehingga nantinya nggak nyesel. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel kesayangan kamu, Cerita Om Botak. Dan di sini kita akan bahas hal-hal yang seru banget ya. Terutama kita kalau buat video baru pastinya kita akan buat berdasarkan dari komen-komen ya, dari DM-DM yang masuk baik di TikTok, di Instagram maupun di YouTube ini atau di Telegram ya. Semuanya channelnya sama, Cerita Om Botak. Jadi buat teman-teman yang memang sudah subscribe di YouTube ya, jangan lupa buat subscribe kita di TikTok, di Telegram, di Instagram, karena semua channel ini kita berusaha kasih sesuatu yang fresh ya. Jadi misalnya yang ada di YouTube ini nggak ada di channel lain, atau sebaliknya yang ada di TikTok nggak ada di Instagram atau di Telegram. Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik banget ya, sesuatu yang memang buat teman-teman khususnya yang baru mau mulai toko. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya, Om, saya mau buat toko yang spesifik atau toko yang palu gada atau yang general. Nah, ini adalah pertanyaan yang cukup klasik menurut saya, dan sampai sekarang ini ada dua perdebatan. Kita akan bahas plus minusnya hari ini, tapi saya akan bocorin nanti baiknya harus pilih yang mana sesuai dengan pengalaman dari Om Botak. Nah, jadi buat teman-teman, buat Botakers yang lagi nonton, jangan sampai kelewatan ya, tonton ini sampai habis. Karena nanti sebelum habis juga kita akan ada giveaway juga ya pastinya. Jadi nonton ini nggak ada ruginya ya, udah gratis ya, dapat giveaway juga kalau beruntung ya, dapat ilmu juga ya, yang pasti juga kalian dan dapat doa dari Om Botak supaya yang nonton ini semua tokonya tuh makin sukses ya, makin mantap. Nah, pertanyaan klasik ya, tadi kita sudah bahas, ini adalah bagaimana kita harus memilih nama toko ya. Kalau dari pengalaman Om Botak, kenapa Om yang nggak botak ini ya pakai nama tokonya Om Botak Shop ya. Kita sudah berjualan di Tokopedia dari tahun 2011, sudah 10 tahun berjualan online ya, ini mau masuk tahun ke-11 sebentar lagi ya, sudah cukup lama. Kenapa pakai nama Om Botak ya? Kenapa kita nggak pakai nama misalnya yang lebih spesifik? Waktu itu pertama kali saya jualan spare part sepeda di Tokopedia ya. Kenapa nggak pakai nama toko sepeda makmur ya, atau misalnya peralatan sepeda ya, nama yang lebih spesifik ke jualan saya waktu itu, jualan sepeda. Nah, filosofi adalah seperti ini ya. Waktu itu memang saya pilih nama yang lebih umum supaya ya, kalau saya memutuskan untuk nggak berjualan sepeda lagi, itu toko masih bisa jualan produk lain ya. Karena kalau memang saya udah memilih nama yang sangat spesifik, misalnya sepeda ya, kita pilih nama mau berjualan makanan, kita pilih nama misalnya Boga ya, Boga frozen food ya, atau misalnya kita spesifik misalnya toko perlengkapan bayi.com ya, atau kita mau jualan kaos pria oke terus ya, atau nama-nama yang memang sangat spesifik. Ini misalnya ya, kita mau switch berjualan ke kategori lain, ini nanti agak lucu ya. Jadi Botakers ini perlu perhatikan, kira-kira barang yang mau dijual ini kalaupun sudah ada, apakah bisa panjang ya. Karena kalau untuk memulai toko baru lagi dan lagi, ini rasanya kok semakin lama tuh semakin sulit. Karena yang jualan sudah banyak, dan untuk mendapatkan review, ya pecah telur lagi, mulai lagi dari awal, itu kan perjuangannya kan lumayan ya, Botakers ya, dari awal ya. Jadi kalau bisa, kita pakai nama yang nggak spesifik ya, pakai nama yang umum. Kalau bisa mau jualan apa saja itu bisa dari nama toko tersebut ya. Jadi untuk nama toko, Om Botak kalau boleh sarankan, boleh pakai nama yang lebih umum, kecuali sudah yakin bener
mau jualan produk itu, mau jualan kategori itu, sehingga nantinya nggak nyesel ya. Karena Om Botak sendiri banyak nyesel. Dulu Om punya toko di Bukalapak namanya Komik Lawas, karena waktu itu Om jualan komik lawas ya. Lawas itu kan komik bekas yang sudah lama ya, komik tua istilahnya. Nah, waktu itu memang ketika buka, Om Botak tuh pikirannya pengen jadi yang paling lengkap jualan di online, khususnya untuk komik umur tahun 90 sampai tahun 2000 ya. Jadi kisaran komik tersebut. Tapi ternyata seiring dengan waktu ya, dengan pergantian dari dari risetnya, kayaknya untuk main di sana tuh udah nggak seprospek dulu ya. Ya memang masih ada, tapi pasarnya tuh nggak bisa bertumbuh seperti gimana, karena itu kan barang-barang kolektif ya, bukan kolektif, koleksi. Jadi kalau memang kita sudah jual satu dengan kondisi A, nanti kita belum tentu dapat barang lagi karena barang bekas ya. Jadi waktu itu Om Botak memutuskan, wah ya udah deh, saya mau jualan barang-barang lain selain komik. Nah, kan nama URL-nya kan Komik Lawas. Jadi memang udah seperti itu, walaupun tetap bisa ya, di online ini kan kita bisa jual segala macam kategori, nggak peduli namanya apa, tapi kok rasanya secara branding tuh kurang pas ya, secara brandingnya kurang pas. Jadi Botakers, kalau boleh Om Botak sarankan dari pengalaman Om Botak ya, kalau misalnya ada pilihan, kalau Botakers itu belum yakin ya jualannya mau jualan apa ya, nggak bisa melihat dirinya tuh 5 tahun ke depan itu mau jualan barang yang sama. Karena ingat ya, jualan online ini bisa bukan cuma setahun 2 tahun ya, bisa panjang ya. Om Botak aja udah jualan udah hampir 11 tahun ya. Saya yakin ini kita masih bisa dalam berjualan di marketplace, berjualan online ini mungkin 5-10 tahun ke depan tuh masih ada ya. Jadi kalau memang memungkinkan, pilihlah nama-nama yang umum, yang tidak spesifik, yang tidak punya arti untuk ke kategori tertentu. Jadi itu tipsnya ya. Kalau bisa tak namanya umum. Nah, yang kedua, mungkin pertanyaannya, untuk barang yang mau dijual, apakah spesifik satu kategori atau palu gada ya? Ini pertanyaan yang memang juga sering sekali ditanya, atau memang pertanyaannya biasa, Om, ini saya udah jualan kaos ya, tapi saya juga pengen jualan makanan, boleh nggak gitu ya? Apa harus buat toko baru, atau memang boleh dicampur ke toko yang lama? Nah, ini juga ada plus minusnya ya, kita akan bahas. Nah, kalau disuruh pilih 2 toko ya, Om pribadi mungkin kalau mau belanja itu lebih cenderung ke toko yang lebih spesifik ya, pada umumnya ya. Kalau memang ada 2 pilihan yang sama, dua-duanya ini harganya sama, pelayanan sama, servisnya sama ya, kita melihat ini semuanya all equal ya, semua sama ya, Om pribadi akan pilih yang spesifik. Kenapa? Berasanya lebih punya expertise ya, lebih expert, lebih spesialis ya. Kalau nanya-nanya juga berasanya lebih ahli ya. Tapi mungkin ini hanya feeling aja ya. Cuma saya pribadi kok rasanya seperti itu ya. Saya nggak tahu teman-teman tuh kalau dalam pengalamannya tuh lebih pilih yang mana ya. Karena namanya toko kan punya strategi marketing dan brandingnya masing-masing ya. Coba boleh komen di bawah ya, pengalamannya dalam berjualan ya mungkin, atau pengalamannya dalam belanja di toko spesifik lebih nyaman atau belanja di toko yang palu gada. Nah, palu gada kalau ada yang belum tahu itu singkatannya apa? Lu jual, gua ada. Ya intinya tokonya jual segala macam, kayak swalayan ya, segala macam. Nah, kalau dari pengalaman Om Botak sendiri, ya itu kan tadi waktu kalau beli ya, dalam berjualan ya, toko Om Botak sendiri memang kita jualan banyak kategori ya. Teman-teman kalau mau cari boleh di Shopee, Tokopedia, toko Om Botak ya. Jangan cuma kalau udah ketemu cuma dilihat saja ya. Jangan lupa follow juga. Jangan lupa dibeli satu ya. Yang beli juga Om Botak doakan ya, kehidupannya juga makin sukses ya dong ya. Udah support channel ini, support tokonya Om Botak juga. Nah, di sana toko-toko palu gada itu dulu Om itu jual payung di sana ya, dan sampai sekarang juga ya kita jual jas hujan, juga jual produk-produk lain. Nah, dari toko Om Botak ini dijadikan semacam rumah ya, semacam indukannya ya. Ketika payungnya rame, akhirnya Om Botak ini mengeluarkan brand sendiri ya, brand Tabasa.
Nah, ini sudah Om jadikan official store juga dan Shopee Mall ya. Jadi kalau Botakers mau lihat di Shopee ada Tabasa, ada Tokopedia, ada Tabasa juga. Nah, itu adalah brand payung yang sudah kita keluarkan dari Om Botaknya. Jadi saya ini inkubasi dulu ya, mau main produk apa, taruh di toko yang Palu Gada ini. Kalau ternyata sudah ada kategori yang kelihatannya jalan ya, kita pisahkan, keluarkan, fokus untuk gedein brand itu ya. Mudah-mudahan kita bisa bikin itu official store ya untuk Shopee Mall juga, karena itu prospeknya bagus untuk khusus main di kategori, misalnya Om Botak tuh di kategori buku ya. Buku kita official store ada ya di Om Botak, di Tokopedia. Untuk payung kita di Tabasa. Ini kita jadikan toko spesifik ya. Jadi kita main dua sebenarnya. Ada toko yang Palu Gadanya, ada yang spesifik, dan itu alasannya karena Om merasa memang sebenarnya untuk kedepannya ini akan lebih bagus toko yang spesifik ya. Alasannya kenapa? Alasannya RM atau relationship manager dari marketplace itu lebih suka toko yang spesifik dibandingkan toko yang Palu Gada, karena RM pun itu dibagi-bagi berdasarkan kategori. Misalnya kalau Om Botak itu jualan buku ya, itu kita masuk ke RM yang memang khusus handle seller-seller toko buku ya. Jadi dia handle khusus buku. Kalau kita mau tawarin produk kita misalnya payung, itu nggak bisa karena RM-nya RM buku ya, bukan RM kategori lain. Jadi dia slot-slot untuk flash sale-nya itu juga untuk produk-produk yang sesuai dengan kategori yang di handle. Jadi dia akan cuma bisa gedein produk sesuai dengan kategori dia. Jadi bagusan spesifik untuk kedepannya. Tapi teman-teman jangan khawatir ya, apalagi yang tokonya masih baru ya, yang tokonya itu masih meraba-raba, belum tahu mau jualan apa yang difokusin ya. Saran Om Botak buat Botakers itu mulai aja dulu, coba semua produk yang memang terlintas ya, yang memang peluang yang ada itu dicoba dulu ya. Jangan pernah kita nanti sampai nyeselnya karena nggak pernah coba ya. Semua dicoba dulu ya, nggak apa-apa kelihatannya berantakan, karena atau sebenarnya orang kalau belanja sekarang itu seringkali nggak lihat ke, oh ini saya belanja di nama tokonya apa ya. Kadang-kadang cuma ketemu satu buku ya misalnya, oh ini bukunya bagus ya, reviewnya bagus, sellernya kelihatannya bagus. Ya udah, kalau udah ketemu buku ini langsung check out tanpa melihat ke halaman toko, tanpa membeli barang lain yang di dalam toko itu. Pokoknya ini bukunya udah di atas harga 50.000 misalnya di Tokopedia ya, udah bisa bebas ongkir. Ya dia ambil produk ini, langsung check out, langsung beli ya. Habitnya seperti itu, karena memang branding toko penting, tapi seringkali orang itu nggak lihat ke branding tokonya juga. Jadi ya masih bisa banget kita Palu Gada, nggak masalah. Tapi untuk pengembangannya memang lebih baik kalau kita mengarah ke yang spesifik ya untuk masa depannya. Apalagi kalau teman-teman nanti kalau kategorinya ini udah memang mau diseriuskan ya, kita daftar brand di Haki, kita jadi Shopee Mall, jadi official store, itu nanti benefitnya banyak ya. Benefitnya itu selain teman-teman nanti bisa daftar jadi Shopee Mall, jadi official store, itu nanti karena punya halaman khusus ya, dan juga punya jaminan garansi dari official store itu nanti secara trust dan traffic juga naik, walaupun potongannya lebih besar ya, jangan lupa ya. Nah, tapi itu akan kita bahas dan sudah pernah kita bahas di video-video kita sebelumnya ya. Jadi buat teman-teman terutama ya yang ingin tokonya banyak tapi pusing kelolanya ya, terutama stok ya, jangan khawatir, teman-teman bisa pakai Master Online. Karena aplikasi Master Online ini sudah membantu Om Botak dalam mengatur toko-tokonya Om Botak. Dan kalau teman-teman mau ya mencoba Master Online ini, kalau pakai kode referral Om Botak ini dapat potongan 10% ya. Nanti linknya di bawah ini buat link daftar, tinggal daftar ini supaya teman-teman tokonya banyak, ada yang Palu Gada, ada yang spesifik, tapi stokannya itu barangnya cuma satu ya.
satu piece bisa dijual ke semua toko ya. Tapi nanti kalau sudah laku di satu, dia otomatis matikan. Nah, ini kalau memang kita masih pakai admin sendiri kan pusing ya. Tapi karena sudah ada aplikasi master online, ini sangat membantu Om Botak supaya kita nggak cancel pesanan. Karena kalau cancel pesanan ya nanti kena penalti ya. Kita udah kena penalti, jadi performanya buruk. Nanti malah bisa copot ya Power Merchant Pro-nya ya sekarang ya, atau Star Seller-nya. Ya, Botakers, kita sedang ada giveaway buat Botakers yang dengan setia sudah nonton dan sudah subscribe dan tentunya yang aktif komen ya di video ini ya. Caranya mudah sekali ya, Botakers ini cuma perlu komen, dan Botakers yang komennya likes-nya paling banyak ini akan mendapatkan ya merchandise spesial dari Shopee. Nah, ini ada case buat laptop jualannya Botakers ya, ini tebal banget ya, nggak kaleng-kaleng lah ya. Dan juga ini pouch bisa buat apa, casing handphone ya, bisa buat handphone. Dalamnya juga bisa buat USB dan lain-lain ya. Dan ada, ini ada, bukan parfum ya ini ya, soalnya ini buat hand sanitizer nih. Jangan buat parfum. Tapi ini satu paket ya, jadi satu orang akan terima satu set seperti ini. Setiap video ini kita akan pilih 3 pemenang ya, yang komennya likes-nya paling banyak, akan kita umumkan 7 hari setelah video ini tampil. Jadi komen sebanyak-banyaknya ya, dan semoga dapat likes yang paling baik, kita akan pilih dan nanti akan kita umumkan di post di YouTube atau di Instagram Cerita Om Botak. Oke, semoga beruntung ya Botakers. Teman-teman yang sudah nonton sampai detik ini, terima kasih. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe dan nyalakan notifnya supaya Botakers ini dapat ya menjadi yang pertama untuk melihat dan menonton ilmu-ilmu yang paling update di channel ini. Sampai jumpa dan salam sukses untuk Botakers semua.